Shalom, selamat Paskah bagi anak-anak sekalian. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan meskipun sekarang kita harus merayakan Paskah di rumah bersama dengan keluarga, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk boleh tetap memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan di mana Tuhan telah bangkit menyelamatkan kita yang berdosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Paskah meskipun keadaannya kami berada di rumah. Tetapi kami percaya melalui kebangkitan-Mu Engkau membawa harapan baru bagi kami, bahkan bagi dunia ini. Layakan kami ya Tuhan agar kami boleh memasuki hadirat-Mu, sehingga kami boleh disapa oleh firman-Mu yang akan Engkau sampaikan kepada setiap kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Mari kita bersukacita memuji Tuhan atas kemenangannya yang telah mengalahkan maut. Mari kita katakan bahwa Yesus adalah terang. You are the light. Mari kita semangat memuji Tuhan. Jump into the light, light, light. Run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump into the light, light, light. Run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. Jump into the light, light, light. Run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump into the light, light, light. Run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. You are the light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump into the light, light, light. Run away from what's not right. Jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Give Him your heart. I give you my heart. I give you my heart. It is finished. Sudah selesai. Itulah awal dari pertukaran hidup yang diberikan bagi kita. Karya Kristus di atas kayu salib menjadikan kita ciptaan baru yang sempurna. Karena bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bukan juga penghukuman lagi yang kita lihat dan terima, tetapi kasih dan kebaikan Tuhanlah yang kita terima.
karena Yesus telah menjadi korban yang harum dan sempurna bagi setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga bukan kebenaran kita lagi, tetapi ketaatan Yesus di atas kayu salib yang membuat kita dibenarkan. Oleh karena itu, bukan posisi kita yang menentukan kita menang, tetapi karena kemenangan Kristus di atas kayu salib menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Hari ini kubur Yesus tetap kosong. Ia tidak ada di sana karena Yesus telah bangkit. Kebangkitannya dan kubur kosong akan selamanya menjadi jaminan bahwa kita telah diampuni, dibenarkan sepenuhnya, dan dikasihi selamanya. Selamat Paskah. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita membuka firman Tuhan ini, kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. LAI memberikan judul perikop yaitu Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada seorang yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah tergulingkan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan berlari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan ini kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Hari ini anak-anak, kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus atau yang dikenal dengan Paskah. Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus Kristus. Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika pagi-pagi benar, para perempuan datang ke kubur untuk mengurapi Yesus. Dan melihat kubur itu kosong, para malaikat pun datang memberitahu kepada mereka, "Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit." Juga ditegaskan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-6 berkata, "Ia tidak di sini, ia telah bangkit." Yesus Kristus telah bangkit.
Kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang paling penting di dalam sejarah. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengorbanan Tuhan Yesus melalui the glory of the cross, artinya kemuliaan salib, membawa setiap umat yang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Pengorbanan Tuhan melalui salib membuat kita yang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Anak-anak, hari ini Tuhan mau memperdamaikan kita dengan Bapa-Nya. Yesus Kristus adalah anak Allah yang rela mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Jika Yesus Kristus yang kita sembah tidak bangkit, tidak mengalami kematian lalu bangkit, maka kita tidak akan memiliki pengharapan. Namun hari ini Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia melewati kemuliaan salib itu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kristus membawa harapan baru. Dan yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus mengajarkan kita sebuah ketaatan. Yesus Kristus mengalami kematian merupakan satu wujud ketaatannya kepada Allah. Bagaimana dengan kita, anak-anak? Kita juga harus taat atas apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita harus taat ketika kita harus berada di rumah untuk mengerjakan setiap tugas kita. Kita harus taat untuk tetap di rumah, tidak kemana-mana selama COVID-19. Mengajarkan kita ketaatan, belajar dari ketaatan Yesus Kristus, di mana Dia taat untuk melewati salib, menanggung salib, lalu menyelamatkan kita yang berdosa untuk kemuliaan Tuhan. Kematian dan kebangkitan Kristus meyakinkan kita akan kuasa Allah di dalam hidup kita. Tetap percaya melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Dia membawa harapan baru, serta kita harus belajar taat akan firman Tuhan. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceived Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the
Bapa kami yang mengasihi kami, terpujilah Engkau ya Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan boleh menyapa kami melalui firman yang begitu indah. Tuhan, biarlah melalui kebangkitan-Mu kami boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami boleh meresponi suatu karya agung yang Kau kerjakan bagi setiap kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas kemenangan-Mu. Kau mampu melewati itu semua Tuhan. Bahkan Engkau bangkit dari antara orang mati. Kami sekarang yakin dan percaya bahwa kami memiliki Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Ajar kami ya Tuhan agar kami boleh terus berpengharapan di dalam Engkau, dan kami boleh taat akan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, secara khusus untuk kelas 5 dan kelas 6. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, biarlah juga melalui firman Tuhan hari ini mereka boleh meresponi satu bagian firman Tuhan, agar firman ini boleh tersampaikan di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, doa dan harapan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu sedang berdoa. Amin. Baik anak-anak, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.